hajjun mabrurun. Haji yang diterima. Di balik haji banyak apa namanya hikmah, sehingga menjadi urutan yang ketiga di dalam hal ini setelah jihad. Karena kalau sudah melaksanakan ibadah haji di sini, subhanallah, menghadirkan mengenalkan kepada setiap dari kita cara hidup yang benar dan baik. Di dalamnya ada makna menghargai orang yang lemah, kemudian kemandirian, kemudian jika menjauh dari hidup dunia, dan masih banyak hikmah di balik haji, ibadah haji. Contoh, seseorang yang melaksanakan ibadah haji harus menggunakan baju ihram. Walaupun dia seorang raja, baju kemegahannya sudah harus ditinggalkan. Sehingga antara budak dengan raja pun menjadi sama bajunya. Nah, kemudian amalan-amalan, kemudian di situ ada kebersamaan. Akan berkumpul di tempat tersebut sama antara kulit hitam, kulit putih, orang kaya, orang fakir, dan seterusnya. Kemudian ibadah haji adalah ibadah yang di dalamnya tentu termasuk di dalam sunnah-sunnahnya lengkap, mengeluarkan harta. Ada tenaga di dalamnya, bahkan sangat besar tenaga yang harus kita keluarkan. Kemudian menjauh dari kehidupan keluarga, menjauh dari kemewahan yang selama ini dirasakan di rumahnya. Harus hidup compang-camping, merasakan bagaimana kehidupan di dunia ini, merasakan yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang lain, dari si fakir dan sebagainya. Bukan hidup harus berfakir-fakir ria, bukan. Akan tapi begitu, itu hikmah kalau kita gali di balik haji, tertentu banyak hikmahnya. Yang jelas bagi Nabi menyebutkan di sini urutan ketiga. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan ini tujuannya adalah untuk menghimbau agar kita rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bercita-citalah untuk melaksanakan ibadah haji. Wahajjun mabrurun, dan haji yang diterima. Mabrur adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya haji yang telah dipenuhi syarat-syaratnya, baik syarat zahir atau syarat batin. Syarat zahir dan syarat rukunnya adalah yang kita bahas di muqaddimah hari ini biasanya. Adapun syarat batin tentu dari harta yang halal, kemudian juga dari kepribadian, dari hati yang tulus dan seterusnya. Bukan untuk pamer dan seterusnya. Nah, kalau memang orang seperti itu cara hajinya, maka itulah hajjun mabrurun, haji yang diterima. Haji adalah satu amalan yang disanjung oleh Allah, amalan terbaik. Hadis selanjutnya, wa anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, man hajja falam yarfuth, barang siapa berhaji, lalu dia tidak melakukan keisangan yang haram, baik dari tutur katanya enggak dijaga, omongannya dijaga, wal yafsuk, dan tidak melakukan hal-hal yang fasik, menjauhkan dari keharaman. Artinya berusaha, kalau kepleset namanya manusia, berusaha sepanjang, biarpun sebetulnya meninggalkan kemaksiatan dan menjaga lidah itu harus setiap saat. Akan tapi karena dia merasa saat itu akan melaksanakan ibadah haji, kemudian meningkatkan kualitas penjagaan lisannya dan juga kualitas menjauhi kemaksiatannya. Nah, kalau sudah ada orang yang demikian, ini cara melaksanakan ibadah hajinya, maka raja'a min dunubi kayaumi waladatu ummuh. Dia akan kembali terbebas, terbersihkan dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibundanya. Allah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi haji mabrur itu menghapus dosa. Menghapus dosa. Bahkan nanti akan disebutkan di ayat hadis selanjutnya. Matinya masuk surga, dihapus dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk tabaiyat. Ada, biarpun itu pendapat mungkin tidak
Tidak dianggap pendapat yang dipopulerkan, akan tapi bisa saja itu adalah benar karena Allah luas dengan pengampunannya. Kalaupun punya urusan dengan sesama manusia, mati di saat melaksanakan ibadah haji, maka akan diampuni juga. Ini pendapat. Dan orang mati di sana nggak bisa minta kok. Memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa masa lalunya. Maka taqaddama tafsir rafati fi kitab siyami, makna rafas tadi sudah dijelaskan dan juga dijelaskan di waktu kita bahasan kitab puasa. Wa anu, dan dari Abi Hurairah juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah penghapus dosa di antara keduanya. Ini dijadikan sandaran oleh a'immah, khususnya madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lainnya selain madhab Malik dan riwayat Imam Ahmad. Ini yang dijadikan sandaran bahwasanya mengulang-ulang umrah dalam satu kunjungan adalah dianjurkan sunnah. Di sana ada orang yang keras pendapat bahwasanya umrah tidak boleh diulang-ulang. Sangat jelas di sini umrah ini memperbanyak. Umrah itu dianjurkan. Nah, kalau memperbanyak tentunya tidak harus nunggu tahun berikutnya. Nah, akan tapi kita harus hadirkan pendapat lain seperti mazhab Malik mengatakan tidak ada mengulang-ulang umrah. Tidak perlu, tidak ada mengulang-ulang umrah dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya dianjurkan. Anda habis umrah lagi, umrah lagi sah. Dan boleh. Siti Aisyah pun juga pernah melakukan. Saat minta diantarkan, Nabi menyuruh untuk umrah lewat Tan'im, itu sebelumnya sudah melaksanakan umrah dalam tahun yang sama. Baik. Yang jelas itu perbedaan para ulama, mohon di lapangan tidak perlu kita ribut. Akan tapi secara rasa dan perasaan lah. Selagi ada pendapat ulama, khususnya seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap dianjurkan umrah dalam satu kedatangan, ya jangan dilarang orang. Kasihan, datang dari Indonesia, umrahnya hanya sekali saja. Selebihnya nanti keliling shopping nanti. Biar umrah, bolak-balik ada masalah. Adapun masalah ketertiban lain cerita, misalnya untuk tidak mengganggu kepadatan, ini adalah masalah bab lain, tapi jangan dikatakan tidak boleh. Kasihan. Sayang, mereka bisa umrah di lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Umrah tawafnya maksudnya. Baik. Wa an Amr bin al-As, an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Amr bin al-As. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Ama alimta ya Amru, hai Amru, apakah kamu tidak tahu," kata Nabi, sabda Nabi, "Annal Islam yahdimu man kana qablah, ma kana qablah." Islam adalah menghapus yang lalu. Makanya kalau ada orang masuk Islam, mulai dari dia masuk Islam, dosa masa lalunya di saat belum masuk Islam itu adalah dihapus. Islam yajibu man qablah. Baru dihitung nanti setelah ini. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, sesungguhnya dia adalah bersih, suci. Tidak ada dosa. Dosa apapun yang pernah dilakukan di masa lalunya, Allah ampuni karena Islam. Al-Islamu yahdimu wa yajibu ma qablah. Menghapus dosa yang masa lalu. Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablah. Hijrah itu sebenarnya taubat. Bisa maknanya hijrah secara tempat menuju ke tempat yang baik. Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik, itu dianggap hijrah. Dan hijrah menghapus, ya betul, Nabi menyebutkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Wa anal hajja yadimu ma kana qablah. Begitu juga haji akan menghapus dosa sebelumnya. Antara haji dan haji. Bahkan bukan sebelumnya, orang haji sekali, haji yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua kalau orang memenuhi syarat-syarat yang benar, syarat zahir dan syarat batin. Dan memang dalam bahasa, kita ada buku tentang haji yang biasanya kita baca. Di saat kita baca muqaddimah kitab ini, hari ini tidak kita baca muqaddimah ini. Ini hanya syarat dan rukun zahir saja. Batinnya adalah nanti tentu kekhusyuan, niat yang baik, dan sebagainya. Kita sisipkan juga di sini. Nah, kalau orang di dalam melaksanakan haji, memenuhi syarat zahir batinnya, zahirnya adalah menjalankan rukun-rukun
kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharamannya. Batinnya adalah ketulusan dan seterusnya, menjauhkan dari kesombongan dan seterusnya. Maka di saat orang melaksanakan ibadah haji, telah memenuhi syarat-syaratnya, dia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Diampuni dosa yang lalu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.